Selamat pagi semuanya. Eh, Kebetulan video ini di-tag di pagi hari. Perkenalkan, saya Benedict Kenjiro dari tim Capstone C22242. Eh, Bisa dilihat atau mungkin terdengar dulu, mungkin nanti baru terlihat kalau saya presentasi materi ini hari ini sendiri karena kebetulan teman-teman saya juga tidak ada yang aktif dalam pengerjaan project capstone-nya. Walau masih ada 2 orang yang awalnya itu aktif di pembuatan uh, project brief di awal project plan-nya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi BetterMe ini sekaligus juga mungkin demo mengenai aplikasi BetterMe, yaitu aplikasi resep makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, sebagai latar belakang, di zaman yang modern ini, banyak masyarakat yang mengemari makanan cepat saji, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka mengkonsumsi makanan tersebut itu bahkan bisa sampai 3 kali dalam sehari tanpa mengetahui atau mempedulikan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, alhasil, penyakit atau gangguan seperti obesitas, masalah pencernaan, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain itu kerap kita temukan pada masyarakat lansia, bahkan yang masih muda di zaman sekarang ini. Nah, BetterMe ini adalah sebuah aplikasi yang hadir dengan tujuan untuk menampilkan berbagai macam resep makanan sehat dan juga sebagai tempat untuk mencari resep makanan sehat sesuai takaran kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Pengguna bisa mencari resep makanan melalui BetterMe ini bisa sesuai bahan-bahan yang dimiliki, sesuai takaran kalori, lemak, karbohidrat, dan protein yang dibutuhkan. Selain itu, pengguna juga bisa mencari resep makanan yang tanpa memuat bahan-bahan yang membuat mereka alergi, misalnya alergi seafood. Jadi itu seafood bisa resep-resep makanan yang mengandung seafood bisa dibuang dari list resep yang ada. Uh, Berbagai fitur yang ada di aplikasi BetterMe ini mungkin sudah disebutkan tadi juga. Itu ada resep list untuk menampilkan list-list resep secara umum. Lalu ada fitur resep search untuk memfilter resep-resep agar sesuai dengan keinginan pengguna, entah berdasarkan kalori yang dibutuhkan atau berdasarkan ingredients yang dipunya dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada resep bookmark, di mana pengguna bisa menyimpan resep-resep yang diminati ke dalam local storage dari web browser yang digunakan. Nah, resource-resource yang digunakan untuk membangun aplikasi ini itu ada AOS atau Animate on Scroll untuk membuat animasi selama scrolling di dalam aplikasi. Yang kedua, TPJS itu semacam membuat tooltip untuk setiap button atau tag anchor yang digunakan ketika di hover atau ketika diklik. Nah, React Chart.js dan Chart.js itu library yang digunakan untuk membuat chart di dalam aplikasi React. Nah, misalnya kita membutuhkan chart berupa bar atau berupa radar, itu nanti akan dikembalikan dengan bentuk komponen dari React Chart.js. Nah, Chart.js-nya ini sebagai pendukung agar React Chart.js bisa membangun charts yang sesuai. Yang terakhir itu ada Spunocular API sebagai sumber data resep makanannya. Nah, sekarang masuk ke bagian demo project-nya. Nah, bisa terlihat saya presentasi sendiri kali ini. Baik, seperti ini tampilan atau halaman awal dari aplikasi BetterMe. Di sini ada judul dan sedikit deskripsi, lalu masuk ke bagian detail service-nya. Di sini hanya di list 2 karena fitur bookmark sebenarnya tidak perlu ditampilkan di halaman utama ini. Lalu ini untuk bagian footer, ini untuk navigasi dan
Ini contoh penggunaan TPJS-nya. Nah, bisa muncul seperti semacam tooltip kayak gini. Nah, itu halaman utamanya, lalu masuk ke halaman recipe list page. Nah, bisa dilihat setelah loading, ini muncul resep-resep makanannya. Ada berry banana breakfast, Nigerian snail stew, dan lain-lainnya. Di sini saya juga menggunakan fitur paginate dari React. Sepertinya lupa di list juga. Jadi agar bisa menampilkan resep-resep yang berbeda. Nah, maksimal dari resep yang bisa didapat ketika melakukan fetch itu hanya sejumlah 100, makanya maksimal halamannya itu cuma 10. Dengan setiap halaman itu menampilkan hanya sampai 10 resep. Nah, misalnya kita ingin melakukan filtering, misalnya untuk nama resepnya itu dicari pasta. Lalu kita bisa klik search, mungkin ini bisa dipindah dulu. Kita bisa klik search resep. Nah, nanti akan muncul resep-resep yang sesuai, misalnya pasta margherita. Jadi yang tampil itu hanya resep-resep yang dengan nama pasta. Lalu misalnya kita bisa tambahkan kalori. Nah, ini juga contoh TPJS. Bakal muncul minimal kalori yang bisa dimasukkan itu 50 dan maksimal 1000 kilokalori. Nah, misalnya kita masukkan, misalnya di sini ada yang 400, ada yang 800. Jadi kalau misalnya kita cari yang 420, seharusnya pasta with tuna ini masih ada dan pasta margherita ini akan hilang dari list. Nah, kayak gitu. Bakal muncul semua resep yang kalorinya itu sesuai dengan yang dicari. Dan juga di sini ada berbagai macam filteringnya lagi. Kita bisa mencari berdasarkan fat, protein, atau carbs. Juga ingredients yang harus di-include di dalam resep. Lalu ada tipe-tipe resep, entah breakfast, dessert, drink, dan lain-lainnya. Ada resep diet juga untuk yang vegetarian dan lain-lain. Ada resep intoleran, semacam alergi, entah mereka alergi telur, atau mungkin kacang, makanan laut, dan lain-lain. Dan juga ini bisa disorting datanya berdasarkan banyak pilihan. Misalnya kita urutkan berdasarkan karbohidratnya kalau di search. Nah, sekarang data-datanya ini akan diurutkan berdasarkan karbohidrat. Di sini ada yang 68, 58, 47, 46, 44, dan seterusnya. Nah, sekarang lanjut ke halaman detail, karena waktunya makin nipis juga. Nah, seperti ini tampilan halaman detailnya. Ada button back, ada button untuk melakukan bookmark, ada deskripsi singkat dari resepnya. Ini tag-tag yang dimiliki dari resepnya, entah dia itu bisa sebagai side dish, sebagai lunch, main course, dan lain-lain. Dan di sini ada data durasi pembuatannya dan juga jumlah per servingsnya. Di sini ada equipment yang dibutuhkan, di sini ada ingredients yang dibutuhkan, lalu di sini ada steps, dan di sini ada taste chart, di mana ini menggunakan React chart tadi untuk menampilkan taste yang dimiliki di dalam resep itu dalam radar. Di sini juga ada info nutrisi, kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, dan ini nutrisi yang baik untuk tubuh dengan takarannya. Dan juga ini nutrisi yang takarannya itu tidak baik untuk tubuh. Kemudian di sini ada resep-resep yang similar, yang mirip dengan resep yang kita cari. Lalu kita bisa melakukan bookmark, misalnya pindah ke halaman bookmark. Di sini ada resep-resep yang sudah di bookmark. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada resep yang barusan di bookmark. Misalnya kita buka salah satu, kita bisa melakukan unbookmark, maka dia akan hilang dari sini. Terus kita juga bisa mengurutkan berdasarkan nama atau berdasarkan waktu mereka ditambahkan ke bookmark. Bisa juga melakukan filtering seperti itu. Mungkin sekian presentasi dan demo project dari BetterMe. Terima kasih.